Halo, jumpa lagi dengan saya Belum Motovlog. Yolo, Mbak Lur. Dalam konten kali ini cukup berbeda dari biasanya ya. Ini Nah, ini kita bertatap muka langsung seperti itu sama kalian yang nonton konten ini. Jadi untuk konten kali ini itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis di tab komunitas YouTube saya. Kemarin kan saya bikin postingan ini ya, yang ini. Q&A spesial Ramadan 2024. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan nantinya akan saya jawab. Nah, pertanyaan ini nggak semua saya jawab melalui konten ya. Jadi ini saya pilih beberapa seperti itu. Nanti akan saya jawab di sini. Jadi wis sing rumangsa nulis ning nggon iki tonton deh konten iki kayak gitu. Mungkin ada yang pertanyaan kalian yang saya jawab melalui video ini seperti itu. Nah, ini mumpung juga masih awal-awal Ramadan, jadi ya wis ini diisi aja dulu dengan konten Q&A ya. Kebetulan juga sudah cukup lama toh saya nggak bikin konten Q&A. Ini mungkin baru konten kedua saya Q&A sama kalian seperti itu. Nah, jadi ya wis ini langsung baik kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Ini nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, kita mulai untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Ini yang pertama itu dari Muslikatun April. Pertanyaannya itu seperti ini. Bang, velg depan 140, belakang 160, enak nggak bang? Takut geter di jalan, dilihat orang soalnya. Nah, ini tanya soal ukuran velg ya. 140, 160 itu kayaknya sudah bukan standar Astra Grand lagi. Jadi mungkin dia itu khawatir kalau pakai ukuran segini itu malah geter. Nah, caranya gimana untuk mengatasi supaya pakai ukuran velg 140 dan 160 itu nggak geter? Nah, itu bisa diimbangi dengan ban ukuran yang depan 80/80, terus yang belakang 90/80, atau bisa juga 90/80 rata ya depan belakang. Nah, dengan ban donat seperti itu, profilan donat seperti itu dipakai buat harian tuh enak. Feelnya nanti bakalan beda daripada ban yang standar ya. Jadi lebih anteng pakai ban ukuran 90/80. Oke, kita lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua itu dari Husnul Khuluq 5947. Nah, isi dari pertanyaannya ini itu, irit gak mas? Nah, mungkin ini yang ditanyakan dari masnya ini itu dari keiritan mesin saya ya. Kebetulan saya selama main motor Astra Grand itu baru 2 kali ganti spek. Yang pertama itu ada spek standar Tamiya W1, dan yang akhir tahun kemarin baru jadi itu yang standar Tamiya W2. Jadi untuk jawaban dari irit nggak mas ini itu ada 2 poin. Untuk yang poin pertama itu pas masih pakai standar Tamiya W1 itu sudah pakai noken BRT, terus pistonnya pakai Jupiter diameter 51, ada porting juga. Itu kemarin tak tes konsumsi bahan bakarnya itu masih ketemu irit, itu sekitar 1 liter itu bisa menempuh jarak kurang lebih 50 km ya. Nah, itu untuk yang standar Tamiya W1. Lalu untuk poin yang kedua, pas sudah naik spek ke standar Tamiya W2 itu noker masih Yamaha, terus untuk pistonnya itu pakai Kaze OS50. Kemarin masih hangat juga, itu baru aja tak tes. Untuk konsumsi BBM-nya itu dapat sekitar 45 km per liter seperti itu. Nek kalian belum nonton konten ini, kalian bisa tonton kontennya pas tes konsumsi bahan bakar ya. Masih hangat banget itu untuk kontennya. Jadi kurang lebih nek dikatakan secara keseluruhan mesinnya itu boros atau enggak dengan beberapa ubahan yang saya lakukan di bagian mesin itu ya menurut saya masih tergolong irit lah. Masalahnya dikatakan boros itu ya nggak boros-boros banget, dipakai harian juga masih cukup worth it lah. Jadi nek dikatakan boros ya nggak boros, nek dikatakan irit juga irit. Jadi antara tengah-tengah boros dan irit ngono wae. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan ketiga itu dari user strip UJ5CV3TW8W.
Pertanyaannya tuh gini, Bang, coba test ride kecepatan Shigenzo setelah ganti spek V2. Nah, mungkin ini rasa penasaran kalian ya setelah saya upgrade spek standar Tamaza V2 ini tuh pengen tahu tuh top speednya itu berapa. Jadi emang saya nggak bikin tes top speednya ya untuk standar Tamaza V2 ini tuh emang saya kemarin rencananya atau saya fokuskan itu untuk standar Tamaza V2 ini tuh enak dipakai touringan dan dipakai buat harian. Jadi emang bukan diperuntukkan untuk banter-banteran tuh enggak. Jadi pokoknya nek touringan enggak pengen kecer ngono wae dengan langkah yang standar, terus saya main di sektor pistonnya aja seperti itu. Yo nek semisal kalian penasaran itu tak kasih bocoran wae. Jadi kemarin pas baru jadi itu sempat saya tes ya. Saya tes itu top speednya itu dapat di angka 3 digitan, tapi saya gak bisa track karena emang saya tuh pengennya itu napas panjang, jadi biar enak dipakai buat touringan. Jadi motor saya itu ngolor, nek dipakai buat trek pendek tuh nggak enak seperti itu. Emang ini saya peruntukkan untuk ke harian touring enak dan ketahanan mesinnya itu juga awet, jadi bukan buat untuk kencang-kencangan. Yo intinya kemarin sudah saya tes itu bisa tembus di angka 3 digit 100 piro no wae. Seperti itu ya bocorannya kayak gitu. Oke, ini kita lanjut untuk ke pertanyaan yang keempat. Ini untuk pertanyaan keempat itu ada kemiripan ya. Jadi ada dua pertanyaan yang hampir sama. Mungkin bisa saya jawab dalam satu jawaban lah. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang pertama itu dari Kumis Tipis 82585. Pertanyaannya tuh gini, sejarah Shigenzo dari awal sampai sekarang Mas. Mungkin cerita dari saya beli motor ini ya. Terus ini ada juga yang mungkin jawabannya itu sama. Ini dari Kamam GMG 1397. Pertanyaannya tuh gini, sudah lama Mas mainan motor Astrea dan pengalaman punya motor Astrea, dan habis berapa kira-kira total modifnya Mas? Nah mungkin ini akan menjawab berapa lama tuh saya mainan motor Astrea Grand, terus cerita dari Shigenzo itu saya bangun seperti apa, seperti itu ya. Nah jadi cerita dari Shigenzo itu dimulai tahun 2020. Tahun 2020 itu saya baru mulai cari motor Astrea Grand. Jadi itu motor Astrea Grand yang sekarang saya pakai itu saya beli tahun 2020 itu bulan Maret seperti itu. Nah itu saya beli kondisinya itu masih standar Pak Ade, standar bapak-bapak kayak gitu. Intinya dari keseluruhan itu gak ada PR, tampilan Pak Ade semuanya komplit, ada sayap juga, terus pajak dan surat-suratnya itu lengkap. Nah itu tahun 98 Astrea aku itu, jadi sudah keluaran akhir ya. Tahun 98 itu Astrea Grand itu sudah seri-seri yang akhir, karena setelah tahun 98 itu kayaknya sudah ganti jadi Astrea Legenda atau Impreza gitu, aku lupa. Seperti itu. Nah itu kondisinya itu masih pakai velg DID, terus sayapnya tuh warna hitam ori, strippingnya juga masih ori, kebanyakan masih ori. Waktu saya beli itu, saya dulu dapat harga itu 4,5 juta ya, jadi 4.500.000 itu saya dapat motor Astrea Grand di tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Nah itu saya masih ada beberapa fotonya ketika masih standaran, nanti tak setakan sini wae. Nah setelah saya dapat motor itu di harga 4.500.000, selang beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober ya, jenenge canong kan nek delok motor standar kan juga gatel ya. Nah saya di sana mulai belajar modif dhewe, gaya konsep rekannya, gaya konsep dhewe. Jadi modif hasil apa ya, kayak imajinasi sendiri gitu loh. Saya mulai dari ganti stripping dulu. Strippingnya itu yang ori saya lepas. Kebetulan stripping orinya itu gampang dilepas. Tak ganti pakai stripping
Grand Bulus itu yang warna hijau merah. Terus di sayapnya itu kan ori ya, ori hitam. Itu saya pilok sendiri jadi warna putih. Terus di sektor kaki itu hanya mengubah dari velg dan bannya. Bannya kan pas waktu beli kan masih pakai DID dan bannya juga masih ban standar kayak ban pabrik tuh, kayak ukuran piro. Itu kemudian saya ganti pakai Verosi yang hitam dop. Pengiriman depan waktu itu masih tromol, jadi masih bener-bener standar. Rem depan belakang tromol tapi bannya sudah pakai ban donat dan velgnya sudah velg warna hitam. Itu konsep modifikasi yang pertama ya. Terus setelah itu saya pengen coba ganti knalpot. Itu knalpot standar saya ganti pakai Absolute Evo. Itu dulu beli sama warga Facebook ya, sudah PNP seperti itu. Nah itu kayaknya juga masih ada untuk foto dari kenang-kenangan ya, katakanlah itu kenang-kenangan pas saya belajar modifikasi pertama kali. Nah tak sertakan kayaknya masih ada, tak sertakan di sini. Nah saya pakai konsep saya putih terus ban donat kayak ala-ala modifikasi touringan itu dari tahun 2020 akhir sampai tahun 2021 pertengahan ya, kalau nggak salah pertengahan 2021 itu saya udah mulai bosen dengan konsep itu. Akhirnya saya lepas untuk sayap, jadi biar lebih kelihatan ya kayak semi touringan lah nek zaman sekarang. Nah tahun 2021 itu jadi awal saya mulai ngutang-atik mesin. Itu ngutang-atik mesin tuh bareng sama si Prida. Kebetulan si Prida itu teman saya sekolah juga. Saya mulai ngutang-atik mesin tuh mulai dari ganti perkopling dulu. Perkopling dulu masih standar, tak ganti pakai smash. Terus karbu dulu juga masih standar, terus ganti punyanya Jupiter. Setelah ganti perkopling dan karbu kok nggak puas ya, menurut saya tuh nggak puas karena nek dipakai buat motoran bareng si Prida tuh kok masih kecer wae. Akhirnya saya di tahun 2021 akhir kalau nggak salah itu upgrade pistonnya itu naik jadi standar OS 100. Itu pakai piston Jupiter, terus karena napasnya pendek kalau pakai karbu Jupiter, akhirnya karbu juga ganti. Yang awalnya pakai Jupiter Burhan itu ganti pakai punya Karisma. Nah itu sudah cukup lama saya pakai spek Jupiter diameter 51 terus karbunya Karisma. Itu sudah cukup lama, kok powernya nggak bisa dongkrak. Akhirnya ganti noken. Nah nokennya itu pakai BRT dan itu jadi standar Tamasa V1 ya. Itu cukup lama saya pakai itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 akhir. Itu wis pokoknya mesinnya gua rian, gua obrokan, katakan gobrokan, pokoknya gas pual diplotot terus. Akhirnya ganti spek baru kemarin akhir tahun 2023 seperti itu. Nah jadi untuk cerita dari modifikasinya seperti itu. Nah terus kenapa toh kok saya namakan si Genzo? Nah jadi Genzo itu ada singkatannya ya. Jadi Genzo itu sebuah singkatan seperti itu. Genzo itu grand hijau karena waktu saya beli kan stripping motor asli Astrea saya itu kan warna hijau ya. Jadi kalau bahasa Jawanya hijau itu hijau. Lingkungan saya itu nyebut itu bukan motor Astrea tapi motor grand. Jadi ya wes saya namakan Genzo grand hijau seperti itu. Jadi nama Genzo itu sebuah singkatan dari grand hijau. Memang saya ambil dari warnanya ya. Karena kan terus banyak atau yang pakai julukan Astrea apa gitu. Jadi saya pakai Genzo wae lah. Sesuai dengan bawaan pabrik seperti itu. Jadi saya main motor Astrea Grand itu belum lama ya. Baru sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Saya termasuk pemain baru. Karena saya mulai mainan motor itu juga motor Astrea ini kayak gitu. Kebetulan juga awal dari channel YouTube ini ada itu pas
saya mulai mainan motor Astra Grand ini kayak gitu. Jadi yo sejak saya awal bangun motor Astra Grand itu saya bikinkan konten dan saya simpan video-videonya itu di konten ini, dan alhamdulillah ternyata berkat keisengan saya karena membangun motor Astra Grand terus tak bikinkan konten, akhirnya bisa berkembang sampai sejauh ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, dukung channel saya sampai sejauh ini yo. Jadi tanpa adanya kalian mungkin yo saya paling mainan motor Astra Grand tapi yo nggak bikin konten kayak gini yo, jadi dolanan motor Grand biasa seperti itu. Jadi berkat dari kalian ya aku matur suwun banget ini, akhirnya saya punya channel YouTube yang kebanyakan itu membahas motor Astra Grand. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari cerita si Genzo ini saya bangun dari awal. Jadi saya itu bukan beli jadi itu bukan, atau motor racing itu bukan. Jadi saya itu beli motor Astra Grand standar itu tahun 2020 bulan Maret sampai sekarang kayak gitu, dan jadi motor kelanggenan yo. Meh didol yo eman-eman, wong didol yo gak payu. Intinya ya wis singgo seneng-seneng wae. Seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk seberapa lama tuh saya mainan motor Astra Grand, terus cerita si Genzo itu ada tuh seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan yang kelima, ini masih ada kaitannya ya dari pertanyaan sebelumnya sebenernya. Ini pertanyaan dari Cukurukup, itu ragat full entek piro mas speedmu. Nah kalau ngomong soal biaya modifikasi ya yang jelas saya dulu beli bahannya itu, beli motornya itu 4,5 juta itu motornya ya. Tapi kan ini kan yang ditanyakan kan mungkin total modifikasinya ya. Jadi untuk total modifikasi yang saya lakukan itu adalah itu juga nggak saya hitung ya. Jadi saya itu belinya kan apa-apa tak cicil. Jadi pengen upgrade ini kan saya cicil dulu baru nanti saya pasang seperti itu. Jadi kalau bangun dari 0 sampai sekarang tuh ya mungkin 3 juta ada lah, ada mungkin 3 juta itu ada. Untuk ke pertanyaan yang ke-6 ini dari Muhammad Putra CC3XT. Ini pertanyaannya, jelasin juga duka ngerawat Genzo mas. Selama 4 tahun terakhir ini ya, untuk suka-suka dari ngerawat si Genzo itu enaknya tuh ya mesinnya tuh irit, terus sebagai buat harian juga nyaman. Dalam nyaman tuh ya iritnya itu tadi yang membuat nyaman, terus mesinnya tuh tergolong bandel ya, meskipun kalau sekalinya trouble kadang tuh meremen alias merambat. Jadi trouble satu selesai terus nanti pindah trouble yang lain ya, mungkin karena faktor dari usia motor juga, karena motor ini ada saya belum lahir seperti itu ya. Nah terus mungkin gak banyak sih yang apa ya jadi suka dukanya, karena ya saya menikmati saja dengan motor Astra Grand ini. Oh iya, ada satu lagi yang mungkin kalian juga mengalami, mesin ini tuh susah kencang, mesti dibuat rapi-rapi angel banternya. Jadi motornya itu susah kencang seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Ini dari Zakaria Mustafa 6402. Pertanyaannya, karbu karisma PNP manifold grand ora mas? Nah itu untuk karbu karisma atau 11125 itu nanti bisa PNP di manifold Astra Grand. Tapi biasanya nek orang yang jual karbu ori copotan itu biasanya sama manifold ya. Nek saya pilih lebih merekomendasikan sekalian aja pasang sama manifold. Nanti tinggal semisal masih pakai box filter, nanti tinggal pindah lubang dari karbu ke box filternya, itu bisa nanti bikin lubang baru, terus yang lubang bawaan karbu Astra Grand yang di box filter itu nanti ditutup seperti itu, nanti bisa seperti itu ya. Oke
kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, ini yang ke-8 itu dari FUCK X849. Pertanyaannya tuh gini, getar nggak mas dudukan batok belakang dipotong buat penempatan master rep? Nah ini mungkin mengikuti tutorial saya yang kemarin pas penataan master rep ya, biar nggak motong dudukan spion. Jadi untuk dudukan di batok belakangnya itu saya potong emang untuk tempat master rep. Nah itu punya saya nggak ketar ya, jadi masih aman karena masih ada beberapa baut yang terhubung antara batok depan dan batok belakang, jadi itu bisa meminimalisir dari getaran atau mungkin renggang. Di bagian bawah kan masih ada baut yang menghubungkan antara batok depan dan batok belakang, terus di bagian atas kan saya tambahkan klip bumper mobil ya, jadi punya saya aman, nggak geter kayak gitu. Nah jadi mungkin itu ya untuk beberapa pertanyaan yang kalian tulis di sini, itu sudah saya jawab melalui konten ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya dan sudah berpartisipasi dalam sesi Q&A bulan Ramadan tahun 2024 ini. Semoga kalian tetap semangat yang menjalankan puasa, pokoknya jangan ada bolong-bolong. Ini nih seperti itu ya, semoga konten kali ini bisa bisa membuat waktu menunggu berbuka kalian itu jadi lebih menyenangkan karena ada hiburan dari saya meskipun nggak menghibur. Nah pokoknya kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Belum Motovlog, dan saya Belum Motovlog is